Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doa dari saudara untuk saya kemarin dalam ulang tahun saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tidak bisa balas satu persatu ucapan dan doa saudara-saudara, karena kebetulan kemarin kami memiliki acara yang cukup padat dari pagi sampai sore. Itu sebabnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas segala ucapan dan doa dari saudara-saudara untuk saya dan keluarga. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yudas. Yudas hanya satu pasal. Yudas ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata demikian. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam kitab Yudas ini kita menemukan ada dua kelompok, yaitu orang-orang yang sesat dan orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Kita orang-orang yang berjalan di jalan yang benar, yang menuruti kebenaran firman Tuhan, dalam perilaku kita disebutkan oleh firman Tuhan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Di atas dasar kebenaran firman Tuhan yang kita imani ini, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ada dua hal yang diperintahkan oleh firman Tuhan kepada kita. Pertama, membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci, dan yang kedua adalah berdoa dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang berdoa. Disebutkan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, menolong kita dalam kelemahan kita. Kelemahan dalam hal apa? Dalam hal berdoa. Dalam hal berdoa, firman Tuhan berkata, seringkali kita tidak tahu apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Seringkali kita berusaha untuk meminta hal-hal yang menyenangkan untuk jasmani kita, untuk diri kita. Tetapi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara-saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, seringkali Roh Kudus membawa kita untuk berdoa tentang hal-hal yang tidak kita rencanakan di dalam doa. Roh Kudus memberikan ilham kepada kita untuk berdoa atas hal-hal yang perlu bagi kita. Saudara-saudara, luar biasa peranan Roh Kudus. Kitab Yudas berkata, berdoalah dalam Roh Kudus. Ketika kita berdoa, dipimpin oleh Roh Kudus dalam doa kita, sekali lagi seringkali kita berdoa kepada Tuhan bukan lagi untuk hal-hal yang menyenangkan jasmani kita, tetapi untuk sesuatu yang benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, Allah
yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang kudus. Roh Kudus berdoa untuk kepentingan kita, memohonkan kepada Allah apa yang berguna untuk kita. Tentunya berguna untuk kita dalam jasmani dan rohani kita. Maka datang pada ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang, sadarlah kita sekarang, mengertilah kita sekarang, bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang berdoa dalam Roh Kudus, maka kita akan mengalami betapa Allah turut bekerja bersama dengan kita. Walaupun seringkali rencana Tuhan bukan rencana kita, rancangan Tuhan bukan rancangan kita, tetapi ingat, selalu mendatangkan kebaikan bagi kita, selalu mendatangkan damai sejahtera bagi kita, selalu mendatangkan sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Itu sebabnya biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Kita dapat berdoa dalam Roh Kudus. Roh Kudus dapat menuntun kita dalam doa kita yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.